apakah dapat diteliti penyakit stroke itu melalui kajian neurolinguistik dan dapat diatasi dengan terapi wicara? Baik, ini sudah lama ya kajian-kajian yang dilakukan terhadap stroke itu kan salah satu dari bentuk afasia. Nah, kajian afasia ini sudah dilakukan Broca pada tahun abad ke-18 ya, dan ahli-ahli neurologi lainnya terkait dengan gangguan di otak itu. Pasiennya waktu itu malah dibuktikan ya, diuji. Ditutup telinganya, itu penelitian wadah ya, yang ditutup telinga, maka yang otak kirinya mampu mendengar kata-kata tertentu, begitu sebaliknya. Di peran rasa itu berada di otak kiri. Nah, ketika terjadi kerusakan, waktu itu terjadi kecelakaan yang dialami oleh seorang pasien bernama Lelong. Kecelakaannya itu mengakibatkan terjadinya geger ya, pendarahan di bagian daerah bahasa itu. Nah, itulah yang disebut dengan stroke. Dan itu banyak sekali terjadi sekarang kasusnya pada orang kita, orang Indonesia terutama, yang hampir ya pada beberapa wilayah mengalami stroke itu. Nah, apalagi sekarang ketika pandemi COVID-19 diinformasikan tadi, justru orang stroke berpengaruh besar untuk mendapat COVID-19. Besar apa? Memberikan pengaruh yang besar untuk dikenai oleh COVID-19. Ini masih dilakukan penelitian berikutnya. Jadi perhatian yang lebih terhadap orang stroke harus kita tingkatkan kalau memang akan memberikan pengaruh COVID. Gitu. Nah, bagaimana stroke ini diterapi? Itu juga sudah dilakukan oleh penelitian-penelitian. Nah, kebetulan saya melakukan subjek penelitiannya adalah orang stroke, penutur bahasa Minangkabau dan penutur bahasa Melayu untuk penyelesaian disertasi waktu itu. Kajian dilakukan adalah untuk melihat gangguan verbalnya saja, belum sampai kepada terapi. Ya, jadi terapi ini baru dilakukan terakhir ini. Nah, gangguan-gangguan verbal tersebut itu dapat dilihat dari bentuk-bentuk yang mampu dituturkan oleh seorang penderita. Jadi pertanyaan mahasiswa kita ini jelas orang stroke itu adalah mengalami gangguan fungsi daerah bahasa di otak. Ya. Tetapi ada orang stroke, tapi dia masih mampu untuk berkomunikasi, berarti yang terganggu bukan otak kirinya, bukan Brocanya itu, tapi bisa jadi terjadi gangguan daerah lain, misalnya daerah otak kanan atau lobus-lobus lainnya yang bukan lobus temporal, tempat letaknya bahasa, area bahasa itu tadi. Lobus-lobus lainnya itu bisa mempengaruhi fungsi geraknya, ya, atau juga ekspresinya, baik yang kiri maupun yang kanan. Tapi kalau Broca dan Wernicke itu jelas kelihatan di bagian kanannya itu tidak simetris ya, tidak simetris seperti di bagian kiri. Nah, ini dapat kita lihat dari berbagai kasus yang ada, atau juga kalau misalnya tangan kita mengalami kejang-kejang ya di bagian kanan, maka kita curigai, atau kaki kita curigai ada gangguan peredaran darah di otak yang tidak lancar. Ya. Oleh karenanya harus ditunggu sesaat, atau juga kalau perlu ditangani secepatnya. Ya. Bahkan kekejangan itu ada orang yang tidak bisa diselamatkan karena memang dianggap kejang karena terganggu secara spiritual gitu. Jadi kejang-kejang dia bukan dianggap dia itu mengalami gangguan penyumbatan oksigen di otak, tapi masuk setan ke dalam dirinya, maka dibawanya ke dukun. Nah, waktu dibawa ke dukun itu sebenarnya dia sudah dalam proses mencapai kematian. Nah, jadi banyak yang pasien yang tidak terselamatkan di rumah sakit akibat salah dalam memperlakukan ketegangan atau kekejangan itu tadi. Jadi jangan dibiarkan kalau ada kejang di tangan, kejang di kaki,
ya, terganggu organ tubuh kita terkait dengan kelancaran fungsi kerja otak. Sakit kepala saja Bapak Ibu itu bisa disebut stroke ringan. Kenapa? Karena orang orang yang kepalanya sering sakit ini, migrain ya, itu awal vertigo Pak namanya. Vertigo ya. Ada orang tuh vertigo, ada orang tuh migrain. Itu kecurigaan awal-awal dari gejala-gejala stroke yang harus kita amati, yang harus kita perhatikan perlakuan terhadap fungsi kerja fisik fisik tubuh kita supaya lancar peredaran darah. Jadi peredaran darah itu terutama sekali kelancarannya adalah di bagian kepala. Dan itu akan berpengaruh terhadap organ tubuh lainnya. Kalau ya bagian kepala kita terganggu, maka yang lain pun akan terganggu. Makanya kita harus menjaga sebaik mungkin secara fisik. Apakah kita akan menjaga secara fisik kalau berkendaraan misalnya memakai helm. Tapi kalau secara spiritual kita harus melakukan penjernihan pikiran kita, hati kita melalui kegiatan beribadah, dan biasanya kita akan nyaman. Nah, kalau ada yang namanya dalam agama lain, healing misalnya ya, itu salah satu upaya juga untuk penenangan fungsi kerja otak. Ini yang dilakukan oleh teman-teman saya yang waktu di Jerman dulu, dia lebih suka masuk. Dia kan bukan dia ateis ya, dia lebih suka agama Buddha katanya. Apa alasannya? Karena ini dapat menenangkan pikiran saya, menenangkan jiwa saya kalau saya healing, kalau saya konsentrasi. Nah, kalau di Islam kita malahan 5 kali sehari untuk melakukan proses itu.